Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, siswa-siswi SMA Indah Semen. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat ya, dan semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Nah, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Siti Julaiha. Saya sebagai tutor matkub kalian ya. Salam kenal semuanya. Halo adik-adik, kali ini kita akan membahas mengenai induksi matematika. Pengertian induksi matematika. Induksi matematika merupakan metode pembuktian untuk pernyataan perihal bilangan bulat. Induksi matematika merupakan teknik pembuktian yang baku di dalam matematika, yaitu basis induksi dan langkah induksi. Langkah 1 dinamakan basis induksi, sedangkan langkah 2 dinamakan langkah induksi. Langkah induksi berisi asumsi andaian yang menyatakan bahwa PN benar. Asumsi tersebut dinamakan hipotesis induksi. Bila kedua langkah tersebut benar, maka sudah dibuktikan bahwa PN benar untuk semua bilangan positif N. Selanjutnya yaitu prinsip induksi sederhana. Misalkan, PN adalah pernyataan perihal bilangan bulat positif dan ingin membuktikan bahwa PN benar untuk semua bilangan bulat positif N. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. PN benar, jika PN benar maka PN plus 1 juga benar untuk semua bilangan bulat positif N lebih besar dari atau sama dengan 1. Prinsip induksi sederhana, catatannya. Basis induksi digunakan untuk memperlihatkan bahwa pernyataan tersebut benar bila N diganti dengan 1, yang merupakan bilangan bulat positif terkecil. Langkah induksi harus memperlihatkan bahwa PN sampai PN plus 1 benar untuk semua bilangan bulat positif. Contoh induksi matematika. Tunjukkan dengan induksi matematika bahwa untuk N lebih besar dari atau sama dengan 1. Lihat ya soalnya. Pembahasan. 1 basis induksi. P1 benar untuk N sama dengan 1 kita peroleh. Nah, ini kita masukin N sama dengan 1, kita masukin ke soal. Jadi, 1 sama dengan 1 dikali 1 ditambah 1 per 2. 1 sama dengan 1 dikali 2 per 2 sama dengan 1 sama dengan 1. Nah, itu tuh sudah benar. Lanjut, ini langkah induksi. Nah, ini kita ganti. Kita harus perhatikan bahwa PN ditambah 1 juga benar. Nah, jadi kita ganti semua N dengan N plus 1. Seperti yang saya tuliskan. Nah, maka untuk persamaan ruas kiri dan ruas kanan, kita harus samakan. Maka dari itu, ruas kiri yang kita ubah, bukan ruas kanan. Ruas kanan hanya diam. Saya tuliskan lagi ya ruas kirinya. Nah, ini ruas kirinya. Sama dengan kita ubah N dikali N plus 1 per 2 ditambah N plus 1 sama dengan 2N kuadrat plus N per 2 ditambah N plus 1 sama dengan N kuadrat plus N per 2 ditambah 2N plus 2 per 2. Nah, itu disamakan penyebutnya. Sama dengan 2N kuadrat plus 2N plus 2 per 2 sama dengan N plus 1 dikali N plus 2 per 2 sama dengan N plus 1 dikali N plus 1 ditambah 1 per 2. Nah, berarti sama nih ruas kiri dan ruas kanannya karena sudah terbukti ya.
Jadi, dari langkah 1 dan langkah 2 dibuktikan benar, maka untuk semua bilangan bulat positif n, terbukti bahwa untuk semua n lebih dari sama dengan 1, nah, itu sudah terbukti ya ruas kanan dan ruas kirinya. Versi induksi kuat. Versi induksi yang lebih kuat diperlukan untuk membuktikan pernyataan mengenai bilangan bulat. Versi induksi yang lebih kuat adalah sebagai berikut. 1. P0 benar, dan untuk semua bilangan bulat n lebih dari atau sama dengan n0 jika P0, Pn plus 1 dan Pn benar, maka Pn plus 1 juga benar. Nah, ini yang biasanya sering dipakai, teman-teman. Nah, selanjutnya, versi induksi yang lebih kuat mirip dengan induksi sederhana, kecuali bahwa pada langkah 2 kita mengambil hipotesis induksi yang lebih kuat, bahwa semua pernyataan P1, P2, P titik-titik dan seterusnya, Pn adalah benar daripada hipotesis yang menyatakan bahwa Pn benar pada induksi sederhana. Nah, prinsip induksi kuat memungkinkan kita untuk mencapai kesimpulan yang sama meskipun pemberlakuan andaian yang lebih banyak. Contohnya ya, induksi matematika untuk deret bilangan. 1. Buktikan bahwa 1 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 3 ditambah titik-titik dan seterusnya ditambah n pangkat 3 sama dengan 1/4 n kuadrat dikalikan n plus 1 kuadrat. Nah, pembahasannya. 1. Buktikan benar untuk n sama dengan 1. Nah, ini kita masukkan ke rumus yang di atas, yaitu n pangkat 3 sama dengan 1/4 n pangkat 2 dikalikan n ditambah 1 pangkat 2. Buktikan benar untuk n sama dengan 1. Nah, berarti n-nya kita ganti dengan 1. Maka 1 pangkat 3 sama dengan 1/4 dikali 1 kuadrat dikali 1 ditambah 1 kuadrat sama dengan 2 pangkat 2 per 4 sama dengan 1. Nah, berarti 1 pangkat 3 juga 1 kan? Berarti 1 sama dengan 1, maka terbukti. Jadi untuk persamaan yang satu yaitu terbukti untuk n sama dengan 1. Lanjut, untuk yang kedua, kita asumsikan benar untuk n sama dengan k. Nah, kita masukkan n sama dengan k ke rumus yang tadi awal ya, yang tadi ada di soal. Jadinya 1 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 3 ditambah titik-titik dan seterusnya ditambah k pangkat 3 sama dengan 1/4 k kuadrat dikali k plus 1 dikuadratkan. Diasumsikan itu benar. Nah, untuk membuktikan bahwa yang kedua itu benar, kita harus membuktikan yang ketiga, yaitu buktikan benar untuk n sama dengan k plus 1. Nah, berarti setiap n kita ganti k plus 1. Seperti yang saya sudah tulis ya, 1 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 3 ditambah titik-titik dan ditambah k pangkat 3 ditambah, kita ganti ya, k-nya menjadi k plus 1 pangkat 3 sama dengan 1/4 dikali k plus 1 kuadrat dikali k plus 2 kuadrat. Nah, untuk yang saya garisi, itu kita ubah menjadi 1/4 k kuadrat kali k plus 1 kuadrat. Nah, ditambah k plus 1 pangkat 3. Nah, sekarang untuk yang ruas kiri kita ubah harus sama dengan yang ruas kanan. Jadi yang ruas kiri kita ubah dan ruas kanan kita diamkan. Nah, kita lanjut ya, berarti
sama dengan 1/4 K kuadrat dikali K plus 1 kuadrat ditambah K plus 1 dikali K plus 1 kuadrat. Nah, ini diubah ya, K plus 1 pangkat 3 diubah jadi K plus 1 dikali K plus 1 kuadrat. Nah, lanjut, sama dengan 1/4 K kuadrat ditambah K plus 1 dikali K plus 1 kuadrat. Nah, ini kita kalikan pelangi aja. Hasilnya akan sama seperti yang di atas. Nah, setelah ini, kita samakan penyebutnya menjadi 4. Ya, tahu ya berarti cara menyamakan penyebutnya. Sehingga didapatkan K kuadrat ditambah 4K ditambah 4/4 dikali K plus 1 kuadrat. Nah, lanjut ya, berarti sama dengan, kita pisah-pisahkan bisa kan ya? K kuadrat per 4 ditambah 4K per 4 ditambah 4/4 dikali K plus 1 kuadrat. Nah, setelah ini, kita keluarkan 1/4-nya. Menjadi 1/4 dikali K kuadrat ditambah 4K ditambah 4 dikali K plus 1 kuadrat. Nah, lanjut sama dengan 1/4 K plus 2 kuadrat dikali K plus 1 kuadrat. Dapat dari mana ini? Nah, ini kita faktorkan ya. Untuk yang di atasnya, K kuadrat plus 4K plus 4, itu kita faktorkan. Sehingga didapatkan K plus 2 kuadrat. Selanjutnya, sama dengan 1/4 K plus 1 kuadrat dikali K plus 2 kuadrat. Nah, jika kita lihat ruas kanan dan ruas kiri itu sudah sama ya, yaitu 1/4 K plus 1 kuadrat dikali K plus 2 kuadrat sama dengan 1/4 K plus 1 kuadrat dikali K plus 2 kuadrat. Jadi terbukti bahwa 1/3 ditambah 2/3 ditambah 3/3 ditambah titik-titik-titik dan seterusnya ditambah 4 ditambah n/3 sama dengan 1/4 dikali n/2 dikali n plus 1 kuadrat. Nah, mungkin untuk induksi matematika ini telah selesai ya adik-adik. Semoga kalian dapat mengerti yang telah saya sampaikan. Semangat! Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.